Hai, di video ini kita bakal belajar tentang cara menentukan shortest route. Metode untuk menentukannya ada dua, yaitu algoritma Dijkstra dan algoritma Floyd. Di video ini kita bakal bahas tentang algoritma Dijkstra, dan kita bakal bahas tentang algoritma Floyd di video yang terpisah. Baik algoritma Dijkstra maupun Floyd memiliki definisi yang sama, yaitu algoritma yang digunakan untuk menentukan rute terpendek antara suatu sumber dan tujuan dalam suatu jaringan transportasi. Kita langsung lihat contoh soalnya. Seorang mahasiswa baru harus berangkat setiap hari dari rumahnya ke kampus melewati sejumlah jalan, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Panjang jalan ditunjukkan pada angka di atas busur dalam satuan kilometer. Tentukan rute terdekat dari rumah ke kampus dan berapa kilometer jarak tempuhnya. Kita kerjain yang A dulu ya. Kita berikan tanda 0 dan juga strip seperti ini sebagai tanda bahwa dia adalah sumber atau awalan kita bergerak. Jangan lupa untuk tuliskan iterasinya, karena dia sebagai sumber, berarti kita tulis dia sebagai iterasi 0. Karena sumber adalah sesuatu yang pasti dilewati atau sesuatu yang sudah permanen kita gunakan, maka kita memberikan tanda permanen pada sumber. Kita bisa beri kotak seperti ini, atau juga bisa diberi tanda bintang, atau apapun itu. Intinya adalah kita memberikan tanda bahwa dia adalah permanen, seperti itu. Nah, lalu kita lihat, rumah terhubung dengan huruf apa aja? Rumah terhubung dengan A, B, dan juga C. Kita berikan tanda rumah ke A berjarak 2. Artinya kita tulis di sini 2. 2 artinya 0 ditambah 2, karena tadi rumah adalah sumber. Koma, asalnya dari rumah, jadi kita tulis R. Untuk iterasinya, karena tadi rumah adalah iterasi 0, artinya di sini adalah iterasi 1. Sekarang yang B. Rumah dengan B berjarak 5. Artinya kita tulis 5, yaitu 0 tambah 5, karena kita masih dari sumber. Koma, asalnya adalah dari rumah, jadi kita tulis R. Iterasinya 1, karena tadi dari 0. Lalu yang C, jarak rumah ke C adalah 4, kita tulis 4, koma, asalnya dari rumah. Iterasinya adalah 1. Oke, di antara ketiga lokasi yang terhubung dengan rumah, kita cari jarak yang paling pendek. Di sini jarak yang paling kecil atau yang paling pendek adalah 2, yaitu di lokasi A. Kita berikan tanda permanen untuk lokasi A. Setelah kita memberikan tanda untuk lokasi A, berarti kita lanjut di lokasi A terhubung dengan lokasi mana saja. Lokasi A terhubung dengan lokasi B dan juga D. Sebenarnya juga terhubung dengan rumah, tapi karena rumah sudah kita buat permanen, artinya kita tidak perlu menghitung jaraknya ke situ lagi, gitu. Jadi kita langsung ke B dan D. Kita tuliskan jarak dari A ke B adalah 2. Sedangkan tadi kita sudah lihat di sini ada 2 ya angkanya. Jadi 2 tambah 2, di sini kita tulis 4. Kemudian karena asalnya dari A, berarti kita tulis di sini A. Iterasi di A tadi adalah iterasi 1, berarti di sini kita tulis 2. Kemudian A juga terhubung dengan D, jadi kita tulis di sini. Di A itu 2 ditambah dengan 7 di sini, berarti jadi 9. Jaraknya dari A berarti koma A. Iterasi di A tadi 1, artinya di sini kita tulis 2. Kemudian di antara keempat tanda yang belum dipermanenkan ada ini 1, 2, 3, 4.
Di antara keempat tanda ini kita cari yang paling kecil jaraknya. Nah, yang paling kecil jaraknya di sini ada di sini 4 dan juga 4. Karena angkanya sama, jadi kita permanenkan kedua-duanya. Kita permanenkan yang di sini dan juga di sini. Kita telah menuliskan permanen di B dan juga C karena jaraknya mereka sama-sama 4. Karena di B ada 2 angka, artinya yang kita tidak permanenkan kita coret karena artinya sudah tidak digunakan. Lalu yang kita proses, karena di sini ada 2 lokasi yang kita permanenkan, maka nanti prosesnya ada 2 juga ya. Kita mulai dari yang B dulu. B terhubung dengan A, rumah, C, E, dan D. Nah, karena A, rumah, dan C telah dituliskan permanen, jadi kita tidak perlu memproses di A, rumah, dan C. Kita memproses yang sisanya, yang belum dipermanenkan, yaitu yang D dan juga E. Di E kita tuliskan jarak dari B ke E adalah 3, dan yang dipermanenkan di B tadi adalah 4. Maka 4 tambah 3 adalah 7. Berasal dari B, berarti koma B. Kemudian tadi iterasi 2, berarti sekarang adalah iterasi 3. Kemudian di D kita tuliskan, tadi di B kita permanenkan 4. Jarak dari B ke D adalah 4, artinya kita tuliskan di sini 4 tambah 4 yaitu 8, koma. Asalnya adalah dari B, berarti koma B. Iterasinya tadi di B ada iterasi 2, artinya di sini kita tulis iterasi 3. Kemudian yang C, tadi kan yang dipermanenkan ada B sama C, kita udah ngeproses yang B, sekarang kita proses yang C. C berhubungan dengan rumah, B, dan juga E. Karena rumah dan B telah dipermanenkan, berarti kita proses yang E saja. Kita tuliskan di E. Di C dipermanenkan 4. Jarak C ke E adalah 4. 4 tambah 4 adalah 8. Kita tuliskan di sini, koma, asalnya adalah dari C, berarti koma C. Iterasi di C adalah iterasi 1, berarti kita tulis di sini iterasi 2. Sama seperti langkah sebelumnya, di antara angka-angka yang belum dipermanenkan, kita cari angka yang paling kecil. Di sini angka yang paling kecil adalah 7 di sini. Jadi kita permanenkan 7, B iterasi 3. Kita permanenkan yang ini. Kemudian karena sudah dipermanenkan, berarti yang lain bisa dicoret. Kemudian dari E terhubung dengan C, B, D, dan kampus. Karena B dan C telah dipermanenkan, berarti kita proses yang D dan kampus aja. Jarak E ke D adalah 1. 7 tambah 1, kita tuliskan di sini 8, asalnya adalah dari E, berarti kita tuliskan E. Di E tadi yang dipermanenkan adalah iterasi 3, berarti di sini adalah iterasi 4. Jarak E ke kampus adalah 7. Tadi di sini adalah 7 ditambah 7, maka menjadi 14, karena asalnya dari E, E. Tadi di E adalah iterasi 3, berarti sekarang iterasi 4. Kemudian di antara angka-angka yang belum dipermanenkan ada 8, 9, dan 14. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 8, berarti kita permanenkan keduanya karena ada 2 di sini. Berarti yang tidak dipermanenkan kita coret. Karena sama-sama di D, berarti kita lihat D terhubung dengan apa aja. D terhubung dengan A, terhubung dengan B, terhubung dengan E, dan juga kampus. Karena A, B, dan E telah dipermanenkan, maka pilihannya hanyalah kampus. Berarti kita proses D ke kampus aja. Kita tulis
Di D tadi yang dipermanenkan adalah 8. Jarak D ke kampus adalah 5. Berarti kita tuliskan di sini 8 tambah 5 adalah 13. Asalnya dari D, D, iterasi. Nah, karena ada 2 yang dipermanenkan, tadi dari iterasi 3 dan juga iterasi 4, berarti di sini kita bisa tuliskan selanjutnya adalah iterasi 4 dan juga iterasi 5. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban atau kemungkinan alternatif yang bisa digunakan untuk rute terpendek dari rumah ke kampus. Lanjut, dari angka-angka yang belum dipermanenkan ada 13 dan 14. Dari 13 dan 14 yang paling kecil adalah 13. Jadi yang kita permanenkan adalah 13. Sekarang tinggal 2 angka yang belum dipermanenkan. Ada 13 dan 14. Di antara kedua angka itu yang paling kecil adalah 13. Jadi kita pilih permanenkan yang 13. Yang lain dicoret. Karena sudah tidak ada angka yang belum dipermanenkan, artinya kita sudah di akhir penyelesaian. Sekarang kita bisa tuliskan alternatif rute terpendek dari rumah ke kampus. Cara menuliskan rutenya, kita baca dari yang paling akhir. Yang paling akhir tadi kampus, kita tulis kampus, kemudian 13, D artinya dari D. Berarti kita tuliskan dulu D. Karena di D ada 2 pilihan, yaitu 8, E iterasi 4 dan juga 8, B iterasi 3. Berarti kan kita punya 2 alternatif nih. Kita pilih dulu. Kita mau ngeproses yang iterasi 4 atau 3 dulu. Kita proses yang E dulu ya. Jadi iterasi 4, 8, E. Berarti di sini kita tuliskan E. Sekarang kita lihat E. Di E adalah 7, B. Asalnya dari B, berarti kita tuliskan B. Kemudian di B yang dipermanenkan adalah 4, A. Berarti kita tuliskan A. Kemudian di A adalah 2, R. Berarti kita tuliskan rumah. Itu adalah alternatif yang pertama. Kita tuliskan alternatif yang kedua. Caranya sama, dari belakang kita tulis kampus. 13, D artinya adalah asalnya dari D. Kemudian di D tadi ada 2 opsi. Kita tadi pakai yang iterasi 4, sekarang kita pakai yang iterasi 3, yaitu 8, B. Berarti kita bisa tuliskan di sini B. Kemudian di B yang dipermanenkan adalah 4, A. Berarti kita tuliskan A. Kemudian di A adalah 2, R, berarti kita tuliskan rumah. Kita udah tulis alternatif 1 dan alternatif 2. Baik alternatif 1 maupun alternatif 2 sama-sama berjarak 13 km. Jalur yang dapat digunakan ada 2 alternatif, yaitu dari rumah ke A, ke B, ke E, ke D, baru ke kampus, atau dari rumah ke A, ke B, ke D, baru ke kampus. Baik alternatif 1 maupun alternatif 2 sama-sama memiliki jarak terpendek, yaitu 13 km. Kita telah menyelesaikan soal yang A. Tentukan rute terdekat dari rumah ke kampus. Tadi ada 2 alternatif ya. Dan berapa kilometer jarak tempuhnya. Tadi jarak tempuhnya adalah 13 km. Sekarang yang B, tentukan rute terpendek dan jarak tempuh dari rumah ke D dan dari rumah ke E. Sekarang kita proses yang dari rumah ke D dulu. Berarti tujuannya sekarang adalah yang D. Jadi di sini kita langsung tuliskan D. Karena di D ada 2 angka, ada 8, E dan juga 8, B, artinya sama seperti tadi, rute terpendek dari rumah ke D itu memiliki 2 alternatif. Kita tuliskan alternatif yang pertama terlebih dahulu. Kita menggunakan iterasi 4, 8, E. 8, E artinya adalah dari E. Berarti kita tuliskan E. Kemudian di E itu adalah 7, B. Berarti
asalnya dari B. Kemudian di B adalah 4,A asalnya dari A. Lalu di A adalah 2,R baru rumah. Itu adalah alternatif yang pertama. Kemudian untuk alternatif yang kedua, sama, akhirannya adalah D, karena tujuan kita sekarang adalah D. Jadi kita pakai yang iterasi 4, sekarang kita pakai yang iterasi 3, 8,B. Berarti di sini adalah B. Kemudian di B adalah 4,A, berarti di sini A. Kemudian di A adalah 2,R, berarti di sini rumah. Baik alternatif 1 maupun alternatif 2 memiliki jarak tempuh terpendek sama-sama 8 km. Next, dari rumah ke E. Karena dari rumah ke E, artinya tujuannya sekarang adalah E. Di E adalah 7,B, karena hanya satu, berarti hanya ada satu pilihan rute ya. Jadi, E asalnya dari B, berarti kita tuliskan B. Kemudian di B adalah 4,A, kita tuliskan A. Kemudian di A adalah 2,R, berarti kita tuliskan rumah. Di E tertulis 7,B, artinya dari rumah ke E, rute terpendeknya jarak tempuhnya adalah 7 km. Next, kita lihat soal yang C. Suatu ketika mahasiswa tersebut menjemput temannya di lokasi A. Tentukan rute terpendek dan jarak tempuh dari A ke kampus. Nah, kalau tadi sumbernya adalah rumah, sekarang kita diminta buat cari sumbernya itu adalah A. Dari A ke kampus. Karena A adalah sumber, artinya kita tuliskan 0, strip iterasi 0 di A. Karena A adalah sumber, kita langsung permanenkan. Kemudian A terhubung dengan rumah, B, dan juga D. Kita tuliskan jaraknya masing-masing. A dengan rumah, jaraknya adalah 2, asalnya dari A. Di A adalah iterasi 0, artinya di sini adalah iterasi 1. Kemudian yang B, A dengan B jaraknya adalah 2, asalnya dari A, kemudian iterasi 1, karena di A iterasi 0. Kemudian yang D, A dengan D jaraknya adalah 7, asalnya dari A, iterasi 1 juga. Nah, di antara ketiga angka ini yang paling kecil adalah 2, yaitu rumah dan juga B. Jadi kita permanenkan keduanya. Kita proses satu-satu ya. Kita proses yang rumah dulu. Rumah terhubung dengan A, B, dan juga C. Karena A dan B telah dipermanenkan, berarti kita hanya bisa ngeproses yang C. Rumah ke C berjarak 4. Di sini rumah 2, jaraknya ke C adalah 4, berarti 2 tambah 4 adalah 6, asalnya dari rumah jadi R. Iterasinya adalah di sini 1, berarti di sini iterasinya 2. Kemudian rumah hanya terhubung dengan C, jadi selesai ya. Lalu sekarang yang B. B terhubung dengan A, rumah, C, E, dan juga D. Karena A dan rumah telah dipermanenkan, berarti kita hanya bisa ngeproses yang C, E, dan juga D. Di C kita tuliskan B, itu tadi 2, dan juga jaraknya B ke C adalah 1, berarti 2 tambah 1, kita tuliskan 3. Asalnya dari B, berarti koma B. Iterasi di sini 1, berarti di sini 2. Kemudian sekarang yang E. B tadi 2, B
B ke E jaraknya 3, berarti 2 tambah 3 adalah 5, asalnya dari B. Iterasinya tadi 1, berarti di sini 2. Lalu sekarang yang D. Di B2, B ke D jaraknya 4, berarti 2 tambah 4 adalah 6, asalnya dari B. Iterasi 1, berarti di sini iterasi 2. Kemudian di antara angka-angka yang belum dipermanenkan, kita cari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 3 di sini. Berarti kita permanenkan 3, B iterasi 2. Setelah dipermanenkan, yang tidak digunakan dicoret. Kemudian di C terhubung dengan rumah, B, dan juga E. Karena rumah dan B telah dipermanenkan, berarti kita hanya ngeproses yang di E. Kita tuliskan di E. Di C tadi adalah 3, jarak C ke E adalah 4, 3 tambah 4 adalah 7, karena asalnya dari C, berarti kita tuliskan C. Iterasinya tadi 2, berarti di sini 3. Di antara angka-angka yang belum dipermanenkan, kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 5, B, berarti ini kita permanenkan. Dan kita coret angka yang tidak digunakan. Yang E terhubung dengan C, B, D, dan juga kampus. Karena B dan C telah dipermanenkan, berarti kita proses yang D dan kampus. Di E adalah 5, jarak D dan E adalah 1, berarti 5 tambah 1 adalah 6, asalnya dari E dengan iterasi 3. Kemudian di kampus, 5, jarak E ke kampus adalah 7, 5 tambah 7 adalah 12, kemudian berasal dari E dengan iterasi 3. Sekarang kita lihat jarak terpendeknya. Di sini jarak terpendeknya adalah 6, ada 2, jadi kita bisa permanenkan keduanya. Kemudian coret yang tidak digunakan. Sekarang yang D terhubung dengan A, B, E, dan kampus. Karena A, B, E telah dipermanenkan, berarti tersisa hanya kampus. Kita tuliskan, di D tadi 6, D ke kampus adalah 5, 6 tambah 5 adalah 11, asalnya dari D. Karena ada 2 pilihan, iterasi 3 dan iterasi 2, berarti kita tuliskan di sini iterasi 3 dan juga iterasi 4. Kemudian dari 2 angka yang belum dipermanenkan, 11, D dan juga 12, E, kita cari terpendeknya adalah 11, D. Jadi kita permanenkan yang ini dan kita coret yang ini. Oke, sekarang kita bisa menuliskan rutenya. Karena tadi ada 2 pilihan ya, yang di D, 6, E dan juga 6, B, jadi ada 2 alternatif. Pertama kita tuliskan kampus. 11, D artinya adalah asalnya dari D. Kemudian di D ada 2 iterasi, kita pakai yang iterasi 3 dulu, 6, E, berarti asalnya dari E. Kemudian di E adalah 5, B, asalnya dari B. Kemudian B adalah 2, A, asalnya dari A. Kemudian alternatif yang kedua, kita tuliskan dulu kampus sebagai tujuan. 11, D asalnya dari D. Tadi kita udah pakai yang iterasi 3, sekarang kita pakai yang iterasi 2. Asalnya adalah dari B. Kemudian di B adalah 2, A, asalnya dari A sebagai sumber. Dan kedua alternatif menghasilkan total jarak tempuh minimal yaitu 11 km. Selesai.